Abang duluan. Lepas sepatu aja. Hadirin dimohon berdiri. Kegiatan pembersihan sampah di sungai dalam rangka peringatan Hari Bakti ke-80 PU tahun 2025 dilaksanakan di Kota Tarakan. Kegiatan bersih-bersih dipusatkan di titik kumpul PDAM Tarakan dan menyasar Jalan Slamet Riyadi dan sepanjang drainase di kawasan Kelurahan Karanganyar pada Minggu 23 November 2025. Saat ini kami telah terhubung dengan wartawan Tribun Kaltara, rekan Andi Pausia. Silakan laporannya. Ya, baik rekan, selamat siang Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, tak jauh dari lokasi TKP kegiatan aksi bersih-bersih, di mana sebelumnya kegiatan pembersihan sampah dilaksanakan di area dekat kawasan drainase dan sungai yang ada di Kelurahan Karanganyar, Kota Tarakan. Kegiatan bersih-bersih ini dalam rangka memperingati Hari Bakti ke-80 PU tahun 2025, dan kegiatan ini juga dilaksanakan dengan titik kumpul yang dilakukan di kantor PDAM Kota Tarakan. Adapun kegiatan bersih-bersih menyasar sepanjang Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Karanganyar, Kota Tarakan, termasuk wilayah sungai dan wilayah drain dan juga kawasan drainase yang ada di lokasi tersebut. Dikatakan Wali Kota Tarakan, Bapak Dr. Haji Khairul Master Kesehatan, bahwa kegiatan ini sebenarnya digabung dengan kegiatan safari gotong royong yang biasa dilaksanakan oleh pemerintah Kota Tarakan setiap pekan dan setiap bulannya di lingkup kecamatan dan kelurahan secara bergantian dan bergilir. Dan kemudian karena bersamaan dengan Hari Bakti PU, maka kegiatan ini dirangkai menjadi satu kesatuan. Lalu kemudian untuk memang persoalan sungai yang ada di Karanganyar selalu menjadi PR yang harus diselesaikan, karena memang di sana dibutuhkan pelebaran sebagai salah satu solusi untuk mengatasi banjir di wilayah tersebut yang kerap terjadi. Lalu kemudian dikatakan Bapak Wali Kota Tarakan, selain itu kondisi di sana juga ada beberapa hal yang memperburuk kondisi sungai, diantaranya karena ada kebiasaan membuang sampah di wilayah sungai. Lalu kemudian juga pola masyarakat di sana selain membuang sampah juga masih ada masyarakat yang membangun di bantaran sungai. Kedepannya nanti akan dilakukan penataan, salah satunya dengan pembebasan satu rumah di sana, dan juga ada satu masjid yang berada dekat sungai akan direlokasi, dipindahkan ke aset lahan yang menjadi aset Pemkot Tarakan. Memang statusnya sendiri untuk masjid tersebut yang ada di Kelurahan Karanganyar berstatus wakaf, sehingga dilakukan tukar guling dengan lahan Pemda. Kemudian dari lahan Pemda juga statusnya nanti akan diwakafkan, sama seperti status yang ada di masjid di dekat sungai yang ada di Kelurahan Karanganyar tersebut. Diharapkan dari Wali Kota Tarakan sendiri bahwa sungai seharusnya bisa menjadi representatif dan juga bisa menjadi potensi pariwisata jika dikelola dengan baik. Salah satunya tentu dengan memberdayakan masyarakat sekitar dan membentuk kelompok sadar wisata seperti yang saat ini sedang berproses di Kelurahan Mamburungan. Lalu kemudian juga upaya lain untuk melakukan penataan, salah satunya ada di Kelurahan Sebengkok di lokasi eks kebakaran, di mana sepanjang sungai tersebut juga masyarakat diimbau dan diwajibkan sebenarnya untuk membangun rumah tidak membelakangi sungai, namun halaman atau kaki lima rumah berada tepat di depan sungai, sehingga sungai tersebut bisa juga diawasi oleh masyarakat. Dan ketika membangun dengan menghadapkan area belakang rumah ke sungai, tentunya juga berpotensi untuk menjadikan lokasi pembuangan, sehingga diubah oleh
kebijakan pemerintah Kota Tarakan, masyarakat dilarang membelakangi wilayah sungai yang ada di Sebengkok. Lalu upaya lainnya juga cukup banyak masif dilakukan dan termasuk yang mengimbau kepada lurah dan camat agar masyarakatnya setiap pekan, setiap minggu, setiap akhir pekan melakukan kerja bakti bersih-bersih di wilayah lingkungan mereka. Demikian rekan, saya melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Konturnya begitu, jadi sedimentasi itu sangat cepat. Tidak hanya sungai, di gorong-gorong, selokan-selokan yang lain juga begitu. Sehingga memang kalau di sini memang ada pemeliharaan berkala namanya. Cuma memang kan berkeliling, jadi bertahap. Tahun ini di wilayah mana, jadi memang tidak bisa bersamaan. Nah, kadang-kadang kecepatan kita dalam pemeliharaan ini dibanding dengan proses sedimentasi ini jauh lebih cepat sedimentasinya dibanding kecepatan kita. Sehingga tadi di sini baru selesai di sini, baru kita bergeser ke tempat lain, sini mulai lagi sedimentasi. Oleh karena itu ada yang saya sampaikan bahwa ini tidak bisa hanya pemerintah sendiri yang melakukan. Kita berharap bantuan dari seluruh masyarakat. Melihatlah masa depan rumahnya jadi sedimentasi, apalagi ibu nambahin lagi buang sampah. Nah, saya kira perlu penyadaran dan harus ada kesadaran kolektif menurut saya. Kesadaran kolektif ini yang dibutuhkan untuk pemeliharaan wilayah-wilayah sungai gorong-gorong. Mundur. Lepas sepatu aja. Hadirin dimohon berdiri. Di samping kita memperingati Hari PU, kemarin juga saya disuruh tanda tangan surat untuk mati para mitra Balai Wilayah Sungai Kalimantan 5 yang sempat hadir. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.